Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera. Secara geografis, provinsi yang terbentuk pada 18 Maret 1964 ini berbatasan dengan Selat Sunda dan Samudra Hindia. Selain didukung dengan letak wilayah yang mudah dijangkau, potensi alam di provinsi ini juga melimpah. Maka tak heran jika penjajah ingin menguasai. Kita akan beralih ke abad 18 sampai 19, di mana Provinsi Lampung, tepatnya di Teluk Betung, Bandar Lampung, menjadi incaran para penjajah yang dimana saat itu penjajah menjadikan dan memonopoli daerah ini sebagai pusat perdagangan. Kisah itu sangat terkait dengan penyebaran agama Islam di Provinsi Lampung, yang meninggalkan banyak kisah dan situs bersejarah. Salah satunya masjid ini. Bahkan, bangunan yang dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung tersebut juga menjadi titik 0 km di wilayah ini pada zaman dahulu. Di video kali ini, kita akan mengupas sejarah dan peninggalan Masjid Jami Al-Anwar. Masjid ini juga menjadi saksi sejarah perlawanan penduduk pribumi terhadap para penjajah di Provinsi Lampung, khususnya di kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Untuk itu, kami akan berbincang dengan Ketua Takmir Masjid Jami Al-Anwar untuk bercerita tentang sejarah di masa 200 tahun yang lalu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang sejarah Masjid Jami Al-Anwar. Masjid Jami Al-Anwar ini cikal bakal berdirinya itu 1839 Masehi. Itu pencetusnya itu ada 4. Ini keempat ini kebetulan mereka ini orang perantau semua dari Sulawesi, orang Bugis semua. Terus kalau saya lihat situs makamnya, ternyata beliau ini keturunan raja. Ini boleh dikatakan secara kebetulan sebenarnya terlontar ide pelaksanaan Masjid Jami Al-Anwar ini. Kenapa? Karena latar belakangnya begini. Sewaktu itu kan perairan Teluk abad ke-18 ya. Itu kan dikuasai oleh kompeni Belanda kalau nggak salah itu. Belanda ya. Nah, di perairan Teluk ini, terutama di Gudang Agen itu pelabuhan internasional zaman dulu, pusatnya sama dengan Sunda Kelapa. Ya, jadi di situ transaksi ekspor impor segala macam kan. Lampung ini kan terkenal sumber daya alam, damar segala macam, petai, kopi segala macam ya. Nah, sangat strategis sebagai pintu Pulau Sumatera. Jadi singkat cerita, ternyata enggak selancar begitu saja gitu, karena waktu itu banyak juga perompak yang mengganggu transaksi tersebut. Nah, iya, jadi pada waktu itu Belanda sendiri kewalahan untuk menghadapi perampok ini, yang mana kebetulan pada waktu itu perompak itu banyak dari orang Bugis asli juga. Belanda merasa kewalahan, minta bantuan sama penguasa di Lampung. Dia menawarkan 3 senjata pilihan untuk ngebantai perampok tersebut. Pertama bedil, laras panjang zaman dulu kan ya. Terus yang kedua rantai, yang kedua pedang. Yang diambil cuman rantai sama pedang. Kalau kultur orang Timur, pada umumnya kita orang Nusantara, itu kalau menghadapi musuh seganas apapun tidak langsung ofensif kan, pasti ada pendekatan persuasif. Nah ini, dan memang sesuai dengan kultur orang Bugis, kalau untuk menghantam sesuatu tidak langsung secara ofensif tetapi persuasif. Alhamdulillah, singkat cerita, tidak ada pertumpahan darah.
dibawalah digiringlah para perompak-perompak itu di Kampung Bugis. Kampung Bugis yang sekitar dari sini 500 meter lah. Jalan Ikan Kembung, kalau jalan itu sekarang Jalan Ikan Kembung. Dibawalah di rumah pribadi beliau Ki Haji Muhammad Soleh. Karena kebetulan kan Ki Haji Muhammad Soleh itu memang seorang ulama, dan Deng Muhammad Ali ini adalah sebagai pamong lah ya. Jadi diajaklah minta tolong, suruh dibimbing lah, istilahnya jadi mondok lah di Ki Haji Muhammad Soleh, dibantu dengan Haji Ismail. Singkat cerita, rupanya yang nyantri di situ bukan hanya perampok, tetapi orang-orang sekitar dan bahkan orang-orang jauh yang mondok di situ. Ngelihat keadaan rumahnya tidak memenuhi standar, mengusulkan kepada Deng Muhammad Ali dan kompromi sama Deng Sawiji, mulailah didirikan sebuah bangunan atau rumbia sama geribik. Singkat cerita, setelah tahun 1839 ya udah didirikan. Tahun 1883 tsunami. Gunung Meletus Krakatau kan, tsunami habis. 5 tahun kemudian transisi, berapa itu 1883 ditambah 5 tahun 1883 88 didirikanlah secara permanen. Terus yang kedua, peninggalan di Masjid Jami Al-Anwar itu yang pertama itu meriam itu. Ya, meriam itu pemberian Portugal pada tahun 1111 Masehi kalau tidak salah. Nah, jadi itu fungsinya pada waktu itu, ini sebagai penanda masuknya 5 waktu, yang kedua sebagai masuknya sahur, imsak, sama buka puasa. Terus Al-Quran ini bertuliskan di situ tahunnya 1934 Masehi. Itu. Terus yang ketiga Guci ini di situ tanpa tahun lah ya. Ini fungsinya sebagai tempat air wudhu para ulama pada waktu itu, pendiri masjid ini. Tak hanya itu, masih ada beberapa peninggalan bersejarah di masjid ini. Di antaranya, kitab-kitab bersejarah dan beberapa bangunan yang masih ada di masjid ini. Terutama pasca peristiwa letusan Gunung Krakatau dan harus melakukan renovasi. Nah, ini kalau pembangunan pasca Krakatau meletus. Ini batasnya. Ini Pak ya? Ya ini kotak ini. Ini. Nah ini. Tuh, kayu isinya dalam. Tuh, kopong. Kalau besi kan enggak. Ya kan dia ngeresep. Tuh. Ini filosofinya kan 6 ini arkanul iman kan. Ini. Iya, ini kalau tidak salah ya sekitar 1930-an lah ini. Kalau ini baru ini. Kenang-kenangan MTQ Bandar Lampung dulu, Provinsi Lampung 1988. Ini kenang-kenangan dulu itu dikasih berapa masjid itu saya lupa ada berapa. Coba ini diameter kayunya. Sekarang barangkali nggak bakalan ketemu lagi. Diameter kayu begini kan, coba. Kalau masjid dan ada sumber mata airnya, kolam dibikin. Jadi wudhunya langsung gini-gini. Jadi paling batu-batu aja. Kalau dulu kan belum ada semen tuh. Nah, jadi batu-batu. Nah, dulu sumur aslinya sekitar sini. Sumur asli. Iya, sekitar sini lah.
Kalau bukan di sini kalau nggak salah. Nah, ini menurut cerita yang pernah menyaksikan saja kan. Kalau ya, kalau memang ada kekeliruan kan bisa diperbaiki. Iya. Nah, ini sumur bayangan untuk masyarakat. Nah, inilah bayangan buat masyarakat dulu. Jadi inilah sampai sekarang, alhamdulillah kalau dia kemarau masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Ini baru ini diuruk. Aslinya kan ini masih ada nih bekasnya. Kita uruk kenapa? Karena ini gopong di bawah. Gopong karena kan abrasi kan. Jadi kebijakan kita orang, maksudnya pengurus, batu-batu kali gede-gede itu tahu berapa sak, soalnya kan dari kali itu ngambilnya itu. Kita beli lah sama ini berapa sak itu dijejelin sama dikasih ini ijuk supaya ada ininya, saringan ya. Kasih ijuk. Cuman ya itu batu-batu gede sama batu-batu kecil. Baru ya sekelilingnya baru dikasih cincin. Nah, supaya aman dari abrasi. Ini batunya sampai di sini nih, batu-batu. Masjid yang berdiri di atas lahan seluas 6.500 meter ini telah mengalami 2 kali renovasi. Semula masjid ini hanya mampu menampung 300 sampai 400 jamaah. Kini dapat menampung 1.500 sampai 2.000 jamaah. Ulama, pejuang, dan masyarakat bahu-membahu mempertahankan tanah air yang dikenal dengan bumi Ruai Jurai dari cengkraman penjajah Belanda. Perjuangan yang melandaskan agama ini terus berkobar hingga Indonesia merdeka. Artinya, kita semua harus peduli untuk terus menjaga dan mempertahankan Masjid Al-Anwar yang berusia tua dan bernilai sejarah ini. Sekian video kita kali ini, saksikan terus penelusuran kita selanjutnya untuk mengungkap tempat bersejarah yang ada di Provinsi Lampung.